Tuhanlah tempat persembunyian kami. Tuhanlah kekuatan kami. Salah satu pernyataan dari kami bahwa Tuhan kekuatan, bahwa Tuhan perlindungan, bahwa Tuhan perlindungan. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan kami dimampukan untuk berbuat apa-apa. Oleh sebab itu terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang lahir dari hati kami yang paling tulus. Sungguh Tuhanlah sumber segalanya. Saat ini biarlah Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, karena kami percaya bahwa firman itulah yang merubah kami, yang memberi kami kemampuan untuk berbuah, supaya buah yang dihasilkan boleh dinikmati oleh orang lain dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tetapi aku bersyukur kepadamu dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Tuhan pakai aku menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkuasa atas kami Bapa. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Amin. Saya boleh minta tolong di masjid. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberi saya kesempatan untuk boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya mengakui di hadapan Bapak Ibu, saya mengakui di hadapan Tuhan bukan karena kuat dan gagahan saya. Terima kasih buat tim pemuji dan pemusik. Terima kasih Melvan, terima kasih Disra, terima kasih Rusman, hamba-hamba Tuhan yang tentu ada harapan bagi kami pekerja GBI Epicenter of Mercy ketika memberi kesempatan kepada yang namanya Tamara, Melvan, dan Rusman. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak akan selamanya tinggal bersama dengan kita. Jadi kalau mereka tidak selamanya tinggal bersama dengan kita, makanya ketika mereka keluar, ketika mereka melayani di tempat lain, orang akan bertanya, kamu punya pengalaman pelayanan di mana? Di GBI EOM, Epicenter of Mercy. Dan mereka menilai bahwa Tamara, Melvan, dan Rusman adalah orang-orang yang dibentuk di gereja ini. Jadi itu harapan kami sebagai pekerja gereja Tuhan. Kenapa Tamara, Melvan, dan Rusman saja? Ya bisa juga, ya. Bisa juga, Yori juga, Goodborn juga, Gunawan juga. Mereka ini jawaban yang diberikan Tuhan bagi GBI Epicenter of Mercy ketika gereja Tuhan tempat kita melayani itu kekurangan pemuji dan pemusik. Dikirimlah Isa sebagai salah satu jawaban. Dikirimlah Yori yang sudah lama mencari Tuhan kemana-mana. Di sini juga pada akhirnya. Begitu juga dengan Gunawan, sudah berputar-putar juga kembali ke tempat. Siapapun yang dipanggil Tuhan untuk melayani tidak pernah bisa menghindar dari panggilan Tuhan. Sama seperti Bapak Pardede tadi, Pak Pardede itu bersaksi, itu nggak ada di agenda kita Bapak Ibu. Tapi karena Bapak ini merasa bahwa doa-doanya selama ini dia pusing, dia galau, dia cemas, dia khawatir, aku mau menikahkan anak perempuan, apa jadinya nanti terus mengganggu pikiran Bapak Pardede dan Ibu. Ketika pesta itu berjalan dengan baik, dia nggak tahan kalau nggak bersaksi Bapak Ibu. Betul nggak? Apapun yang diberikan Tuhan kepadamu, hal baik ataupun tidak baik, ingat dengan baik. Hal tidak baik pun diberikan Tuhan kepadamu untuk kebaikanmu, bukan? Iya dong. Jadi ketika kau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, entah itu baik, entah itu tidak baik, kita terganggu kalau tidak menyaksikan itu. Supaya apa? Supaya orang juga boleh tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tidak berbuat apa-apa.
Begitu ya. Jadi tidak cuma bersaksi, beliau juga memuji Tuhan. Jadi terima kasih waktu saya diambil kan sebentar ya. Jadi saya hanya sebentar. Jadi itulah orang-orang yang tidak tahan dengan perbuatan Tuhan yang dilakukan terhadap keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan itu kewajiban bagi siapapun orang percaya untuk bersaksi. Hari ini, pagi ini saya ingin menyampaikan satu hal. Temanya adalah reasonable faith, atau iman yang masuk akal. Apa yang ingin kita pelajari dari tema ini? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa iman kekristenan itu bukan iman yang buta, bukan iman yang tanpa alasan, bukan iman yang tidak tahu apa-apa, tidak sama-sama. Dan ibadah yang kedua, kita akan belajar sama-sama soal restoration and transformation. Dua kata yang penting. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin persekutuan, selalu mendengar restoration and transformation, pemulihan dan perubahan. Tapi apakah Bapak Ibu tahu sesungguhnya apa sih arti pemulihan? Apa sih arti perubahan? Bisakah dua kata penting ini berjalan terpisah atau harus bersama-sama? Apa akibatnya kalau anak Tuhan tidak dipulihkan? Apa akibatnya kalau anak Tuhan tidak mengalami perubahan? Itu yang kita akan pelajari di ibadah yang kedua. Tapi hari ini kita coba sama-sama belajar apa itu iman yang masuk akal. Saya tidak usah diklik dulu ya, Felix nanti ya. Saya mencoba mencari data, mencari informasi. Berapa sih penduduk Indonesia di tahun 2025 bulan Januari? Dan saya menemukan informasi bahwa penduduk Indonesia bulan Januari 2025 itu ada kurang lebih 284 juta jiwa. Ada 284 juta jiwa. Lalu saya mencoba mencari tahu dari 284 juta jiwa itu bagaimana sih komposisinya. Jadi komposisinya itu dari 0 sampai 14 itu ada kurang lebih 23 atau 24%. 0 sampai 14. Jadi katakan yang masih dalam kandungan sampai anak SMP. Kalau SD kan 6, 12, jadi SMP kelas. Lalu usia 15 sampai 64 tahun, dari kelas 2 SMP sampai 64 tahun, kurang lebih mau masa-masa pensiun gitu ya. Walaupun saya pensiun usia 58, sampai umur 59 saya masih kerja, saya tanya ini saya ilegal di kantor ini, karena usia saya sudah bisa pensiun gitu ya. Jadi sampai dengan 64 tahun komposisinya kurang lebih 70%, jadi gemuk di tengah. Lalu usia yang sudah manula itu 65 tahun ke atas itu 7,82%. Dan berita baiknya 50% dari 284 juta jiwa itu semuanya punya handphone, semuanya punya media sosial. Maksud saya bukan punya, tapi suka dengan media sosial. 50% dari 284 juta jiwa. Jadi kurang lebih 140-an orang Indonesia itu suka dengan media sosial, suka dengan handphone, suka dengan smartphone. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahu nggak sih apa akibatnya ketika semua orang Indonesia 50% dari 284 juta itu menggunakan handphone? Akibatnya yang pertama, 50% orang Indonesia kecanduan dengan media sosial. Betul tidak? Betul ya? Mari kita garis bawahi yang pertama. Akibat dari 50% penduduk Indonesia yang suka menggunakan media sosial, punya smartphone, maka akibat yang pertama, ia akan mengalami kecanduan media sosial. Jadi kalau orang yang sudah kecanduan, kalau dia tidak mengkonsumsi itu, maka dia akan gelisah, bukan? Sama seperti orang kecanduan narkoba. Kalau saya tidak pernah sih kecanduan narkoba dan jangan juga gitu ya, tidak perlu juga gitu. Tapi saya tahu orang yang kecanduan itu, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia maui, maka dia akan gelisah, dia akan cemas. Dan mari kita garis bawahi sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau orang sudah kecanduan media sosial, siapapun di antara kita yang hadir saat ini, ada orang yang kecanduan akan media sosial,
orang yang kecanduan akan digitalisasi, maka mari kita perhatikan sama-sama. Hanya tinggal tunggu waktu, Bapak Ibu akan jauh dari Tuhan. Orang yang suka dengan media sosial, hanya tunggu waktu dia akan jauh dari Tuhan. Dia tidak punya kedalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tidak punya. Betul? Karena saya menyadari betapa bahayanya orang yang kecanduan akan media sosial. Saya tidak dalam membanggakan diri bagi Bapak Ibu sekalian, tidak sama sekali. Tapi karena saya menyadari betapa luar biasanya bahaya ini, setiap pagi sebelum saya melakukan aktivitas saya merasa perlu bahwa saya harus duduk diam membaca firman Tuhan dan berdoa. Ada saksinya istri saya. Kalau anak saya karena kami timnya terpisah, dia tidak bisa apa yang saya lakukan. Karena saya sekeluarnya saya dari ruangan kamar tidur saya, sekeluarnya saya dari rumah saya di dalam perjalanan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau saya menghabiskan waktu sejenak bersama dengan Tuhan, saya mampu menanggung apapun yang terjadi. Amin. Sekali lagi, bagi siapapun di antara kita yang mulai kecanduan akan digitalisasi, kecanduan akan media sosial, mari kita sadari dengan baik, Anda sedang dalam posisi yang berbahaya. Yang kedua, tapi saya ingin garis bawahi Bapak Ibu sekalian, siapapun yang kecanduan akan media sosial, saya pastikan apa yang disampaikan Bapak Pardede tadi dia tidak akan mengerti. Apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka tidak akan pernah tahu firman Tuhan itu. Amin. Jadi mulai sekarang koreksi diri. Adakah media sosial lebih mengganggu hidupmu dibandingkan kedekatanmu dengan Tuhan? Yang kedua, apa sih dampaknya bagi siapapun yang suka sekali dengan media sosial? Cepat atau lambat, media sosial akan menguasai gaya hidupmu. Coba lihat anak-anak remaja sekarang. Ada nggak yang nggak punya TikTok? Baru mau makan, sebelum makan di foto dulu, status dulu. Baru pakai baju nih, dia foto dulu, di status dulu. Betul tidak? Betapa media sosial sudah mengganggu dan secara sadar sudah membentuk gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup anak-anak Tuhan sesungguhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan dikuasai oleh media sosial. Saya tidak tahu adakah di antara kita yang menjadi follower artis terkenal. Saya kalau nonton siapapun orang yang sudah bercamp di media sosial, saya lihat viewernya sudah banyak, saya nggak mau. Kenapa? Nambahin dia begini. Saya nggak nambah-nambah, orang itu nambah, saya nggak mau. Itu mengganggu saya. Apalagi kalau Bapak kemarin sudah kirim renungan. Kalau saya klik orang-orang yang tidak saya kenal, karena saya mau tahu, tapi saya tidak pernah mengklik renungan yang dikirim oleh Bapak Gembala, bagi saya sesuatu yang sudah tidak pantas. Betul tidak? Kenapa? Berulang kali dari atas mimbar ini Bapak Gembala mengatakan apa? Saya sebagai pribadi bertanggung jawab untuk membuat jemaat Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan. Kan begitu ya? Itu yang diingatkan Bapak Gembala kepada kita semua. Bahwa Bapak Gembala sebagai gembala di tempat ini, dia punya tanggung jawab untuk membawa semua jemaat Tuhan, semua pekerja gereja GBI Epicenter Omersi untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita tidak akan berakhir di liang kubur, tapi ada siksaan yang berat atau ada upah yang besar yang kita terima dari Tuhan, lalu kita berdiam diri untuk ajakan dari Bapak Gembala, lalu kita berdiam diri tidak berespon apa-apa untuk teguran yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mau apa yang kita lakukan? Cepat atau lambat, siapapun yang keranjingan media sosial, maka dia akan dibentuk oleh gaya hidup dunia. Hati-hati. Lalu yang terakhir, apa dampaknya bagi orang yang menggunakan media sosial secara sembarangan?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, media sosial menjadi satu sarana untuk menyebarkan ajaran sesat. Jadi kalau yang ada di depan saya ini, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka media sosial akan merenggut ajaran yang benar di hadapan Tuhan menjadi ajaran dunia. Satu kali saya berkesempatan untuk menyaksikan ada salah satu hamba Tuhan dari denominasi gereja tertentu yang merendahkan tata ibadah gereja karismatik. Lalu dalam dia punya latar belakang pendidikan S3. Saya tidak sebutkan dari gereja mana, karena saya tidak ingin menjadi bagian yang merendahkan gereja lain. Saya tidak ingin. Tapi ini buat kita belajar sama-sama. Satu kali Bapak ini punya gelar S3. Secara akademis, hamba Tuhan ini siap untuk memberikan pengajaran yang terbaik. Lalu ketika dia mengajar, dia menyanyikan dalam bahasa tertentu, lalu dia merendahkan satu pujian yang sering kita naikkan. Dia berkata begini, "Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu." Lalu dia pikir dia bersalah. Dia bilang, orang-orang karismatik itu tidak tahu Tuhan di mana. Sampai dia mengatakan begini, "Di mana Tuhan? Di mana kamu?" Oh, bagaimana seorang hamba Tuhan menghina kata ibadah gereja karismatik? Gereja ini tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena gereja ini mengajarkan bahwa Tuhan jelas kok ada di depan kita. Tidak mesti mengangkat tangan, tidak perlu mengangkat tangan. Kalau Bapak Ibu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu akan terganggu. Iya ya, kenapa gereja tempat saya beribadah mengangkat tangan? Maksudnya, maka gereja punya tanggung jawab sebagai lembaga untuk mendidik siapapun hamba-hamba Tuhan untuk bertekun di dalam pengajaran. Saya katakan Bapak Ibu sekalian seperti ini, bahwa siapapun yang berkata bahwa mengangkat tangan tidak perlu, saya pikir dia perlu baca Alkitab secara menyeluruh, secara utuh, secara baik. Mari kita baca apa sih dasarnya kita mengangkat Tuhan. Coba dong, dia mengangkat Tuhan, kita mengangkat Tuhan. Coba dong buka yang slide pertama. Mari kita saksikan sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Bisa dilihat? Bisa ya? Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ingat dengan baik, Bapak Ibu, ketika Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, semua orang, kalau semua berarti lebih dari satu ya, kalau semua berarti lebih dari dua ya, berarti ada banyak kumpulan orang di situ. Pada saat Esra memuji Tuhan, semua orang memuji Tuhan dengan berkata amin, amin, sambil mengangkat tangan itu Alkitabiah. Mengangkat tangan itu bukan denominasi karismatik, tapi mengangkat tangan itu Alkitabiah. Jadi siapapun kita, ketika kita memuji Tuhan, kita wajib untuk mengangkat tangan sebagai respon bahwa kita mengamini puji-pujian bagi Tuhan, ya dan amin. Betul? Lalu yang kedua, saya akan memberikan 3 firman Tuhan, cukup 3. Kalau bisa membuat banyak nggak selesai. Silakan klik lagi. Ini kata Pemasmur berkata demikian. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Sampai kapan? Seumur hidup ya. Ingat dengan baik. Seumur hidup. Dalam namamu aku mau. Jangan loh. Betul tidak? Jadi jangan menghina kata ibadah gereja lain kalau engkau tidak pernah, tidak tahu, tidak menguasai apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh sebab itu kita yang gereja karismatik mengangkat tangan, ada kok dasarnya. Apa tadi Esra sudah bilang? Kalau Esra memuji Tuhan, lalu semua umat Israel mengangkat tangan sebagai apa? Sebagai respon bahwa aku memuji Tuhan. Kalau Bapak itu mengangkat tangan sebagai apa? Sebagai respon ketika worship leader, pemain musik dan singer memuji Tuhan, angkat tanganmu. Itu bukan disuruh oleh WL, enggak. Tapi itu ada dia. Dan Pemasmur juga mengatakan, seumur hidupku aku akan mengangkat tangan. Betul?
disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, kepada anak yang bernama Timotius. Apa dibilang? Oleh karena itu aku ingin, ini Paulus, siapa sih yang kenal Paulus? Hampir setengah dari Alkitab ditulis oleh Paulus. Hampir seumur hidupnya Paulus mendapatkan penyiksaan, Paulus mendapatkan siksaan, tapi dia bisa bertahan akibat Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang siapa? Lagi-lagi, ada yang lagi-lagi di sini? Coba katakan. Iya, Anda lagi-lagi. Firman ini khusus buat Anda. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana, tidak di gereja saja, tidak di rumah saja, tidak di kantor saja, tidak di terminal saja, laki-laki berdoa. Ketika engkau berdoa dengan apa? Menadakan tangan tuh, bapak-bapak ya, bapak-bapak ini. Rasul Paulus memberikan perintah kepada anaknya Timotius, ketika engkau berdoa menadakan tangan. Ini bapak-bapak. Menadakan tangan yang suci tanpa marah dan berselisih. Jadi sekali lagi, bagaimana media sosial berdampak dengan sangat buruk. Orang punya kesempatan untuk menghina dan merendahkan kata ibadah dari gereja lain. Dan kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, maka Bapak Ibu akan jatuh di dalamnya. Dan yang luar biasa, ketika pendeta itu, ini pendeta juga Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi, ketika hamba Tuhan itu mengatakan bahwa tidak ada gunanya dan tidak perlu angkat tangan, itu jemaatnya tertawa. Jadi kalau ada berbicara di tempat ini yang merendahkan gereja lain, jangan tertawa. Tapi saya tidak hanya dari gereja tertentu yang menghina ibadah, tata ibadah gereja karismatik, tetapi ada juga dari gereja karismatik yang menghina ibadah dari gereja tertentu. Saya mau berimbang supaya kita tahu itu bahwa penyesatan terjadi di mana-mana. Hamba Tuhan ini sangat terkenal, sering populer belakangan, sering viral. Hamba Tuhan ini bilang, mana ada kalau kita memuji Tuhan musiknya ngik-ngok, ngik-ngok. Itu di kuburan, dia menghina, merendahkan. Bagaimana liturgi dari gereja yang lain? Saya kasih ayatnya Bapak Ibu sekalian. Coba buka dulu ayatnya. Satu kali lagi. Daud memerintahkan kepada kepala-kepala orang Lewi supaya menyuruh saudara-saudara mereka, para penyanyi, mengangkat suara dan dengan sukacita, dengan alat-alat musik yang digambus, kecapi dan celacap, dan memainkan dengan nyaring. Tuhan tidak mengajarkan semua pemain musik harus seperti ini loh, seperti karismatik. Itu yang benar. Tidak loh Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengajarkan, pujilah Tuhan dengan gambus, kecapi dan celacap. Amin. Dan yang lucunya lagi, sama-sama lucu. Ketika hamba Tuhan karismatik ini mengatakan bahwa musik ngikok itu adanya di kuburan, semuanya tertawa. Jemaatnya itu tertawa. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ada hamba Tuhan menghina gereja yang lain dan kita ibadah, lalu jemaatnya sudah tahu. Jadi ya, jadi betapa gereja Tuhan saling menghina, betapa gereja Tuhan saling merendahkan, bukan saling menghargai, bukan saling mendoakan, bukan saling melengkapi, tetapi saling menghina. Kalau yang saling dihina, maka yang dihina merasa perlu menghina yang lain. Apakah begitu diajarkan Tuhan bagi kita semua? Lalu ada satu apologet. Apologet itu orang yang bertahan menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu juga apologet. Bapak Ibu harus bertahan untuk menyampaikan kebenaran. Mereka bilang begini. Ini ada satu orang yang bilang begini. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang pertama yang saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian? Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu? Dia sedang ada di gerejanya. Dia tidak sedang ada di gereja karismatik menyampaikan itu, tidak sama sekali. Tapi dia berada di komunitasnya. Maka apa yang dia lakukan tidak jadi salah. Kenapa? Karena dia bicara buat orang-orangnya. Begitu dia bilang. Lalu saya mulai berpikir, dalam satu keluarga sama seperti ini, tidak semua bapak-bapak dan ibu-ibunya membawa serta anak-anaknya. Betul tidak?
saja bapak-bapak dan ibunya bergereja di gereja lain, lalu anak-anaknya bergereja di karismatik. Saya banyak lihat anak-anak muda di karismatik bertumbuh karena dia berjumpa dengan Tuhan. Amin tidak? Ada banyak anak-anak muda yang tekun melayani ketika dia punya kesempatan melayani di gereja karismatik, bukan? Ada banyak anak-anak muda yang diangkat jadi pendeta oleh sinode karismatik. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa orang ini punya kesetiaan, orang ini punya ketekunan, orang ini punya kemampuan, dan dia diangkat menjadi pendeta, dia diangkat menjadi penatua. Umurnya masih muda, bapaknya pergi di gereja lain, mamanya pergi di gereja lain. Betapa menyakitkan telinga yang dia dengar ketika bapaknya bilang, mengangkat tangan itu tidak aku, tapi ya. Loh, bagaimana bisa sih hal seperti itu dikatakan? Ya dimaklumi saja, karena disampaikan di tengah-tengah jemaat mereka. Bagaimana bisa? Semua orang bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengalamannya masing-masing. Amin. Siapapun kita, saudara dan saya, punya perjalanan hidup bersama Tuhan yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Bapak Ibu bisa bertemu Tuhan di tempat ini, bisa bukan? Bisa. Bapak Ibu bisa bertemu di tempat Tuhan di gereja yang lain, bisa tidak? Bisa. Atas dasar apa kita memaklumi kalau ada orang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menjelek-jelekan tata ibadah gereja? Tidak ada alasan sama sekali. Tidak ada alasan sama sekali. Jadi saya mengingatkan kepada semua hamba Tuhan yang dikasihi, karena kita menghina tata ibadah di gereja, karena mereka pun memuliakan Tuhan, karena mereka pun memuji Tuhan. Jadi jangan hina tata ibadah gereja. Amin. Tolong buka saya. Sekarang kita coba masuk. Apa sih yang dimaksudkan oleh reasonable faith? Kalau klik dong. Bapak Ibu ingin dengan baik apa yang sudah saya sampaikan, dan firman Tuhan sebagai dasar. Kenapa kita punya iman yang masuk akal? Loh, kan saya belum baca. Kamu buru-buru saja berapa sih? Oh ya, sama 10-15 menit lagi. Ya, semoga saya bisa menyelesaikan ini. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai apa? Sebagai Tuhan ya. Sekali lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Makanya dari awal saya memberikan penekanan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jadi anak Tuhan, Bapak Ibu harus punya iman yang bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dijelaskan. Dasarnya apa? Firman Tuhan ini. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada semua orang, kepada siapapun yang bertanya tentang firman Tuhan, tentang iman yang kau yakini, maka saudara punya tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban. Kita kembali ke yang dia kata, tetapi kuduskanlah Kristus. Apa sih kuduskan itu? Sucikan, pisahkan, berikan tempat tersendiri, berikan tempat tersendiri kepada Kristus. Di mana? Di hatimu. Apa itu hati? Hati pusat segalanya. Ada pikiran, ada perasaan, ada semua itu dalam hati. Jadi mari firman Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pisahkan, berikan tempat yang khusus kepada Kristus dalam pusat hidupmu. Amin. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu hanya membaca firman Tuhan yang sekilas, tidak memahami artinya, maka firman itu akan berlalu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kuduskanlah firman itu, kuduskanlah Tuhan dalam hatimu, berikan Dia kesempatan untuk menguasai pusat hidupmu. Betul? Jadi kepada siapapun Bapak Ibu Saudara yang menggunakan firman Tuhan pagi hari ini, ada perintah dari Tuhan untuk kita memberikan tempat yang khusus bagi Tuhan di dalam pusat hidup saudara dan saya. Semua harus bisa memberikan penjelasan. Satu kali ada Poltak, itulah namanya kita sebut ya. Si Poltak ini setelah pulang sekolah, dia bertanya sama mama, kalau saya bilang Poltak itu bukan orang Sunda, Bapak. Ya ada orang Sunda namanya Poltak. Susah
dari orang Sunda namanya Potak, kecuali si Potak lahir di Sunda. Mungkin dia bilang ya si Potak dari Sunda. Lalu dia bertanya kepada mamanya, "Mak, si Soleh tadi tanya sama aku, Mak. Apalah ditanya? Kenapa orang Kristen agama Tuhan tiga?" Begitulah tanya si Soleh ke si Potak. Lalu apa kau jawab? "Ya aku nggak tahu, Mak. Apa yang harus dijawab?" Mamanya bilang, "Itulah kau, makanya kau kalau di sekolah minggu dengar kata-katamu, dengar, pakai otakmu, jangan kau tidur aja di gereja. Ngerti nggak kau?" Begitulah kata mama. Seolah-olah mamanya rohani yang menasihati anaknya. Makanya waktu kau sekolah minggu jangan tidur kau, dengar kata-katamu, pakai otakmu gitu ya. Salah nggak mamanya? Hah? Salah nggak mamanya? Salah. Kenapa? Mamanya harus menjelaskan bahwa mendengar otak mendengar kakaknya, bukan. Mamanya harus menjelaskan. Makanya dibilang siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Itulah yang salah di mamanya. Itulah yang salah dengan kita. Ketika anak kita datang, "Pak, apa sih artinya Tuhan Yesus itu?" Makanya rajin ke gereja kau supaya ngerti. Kalau kau di gereja tidur, betul tidak? Ada tanggung jawab saudara dan saya untuk bisa menjelaskan imanmu kepada anak-anakmu, bukan menyuruh anakmu mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu. No. Betul enggak? Jangan begitu ya. Jangan begitu lagi. Tapi mulai sekarang Bapak Ibu punya tanggung jawab memberi pertanggungjawaban terhadap pengharapan yang ada padamu kepada siapa? Kepada semua orang. Sama seperti nasihat dari salah satu kementerian yang kami terima. Waktu kami ada audiensi, kementerian itu bilang begini, "Pak, kita sudah berdiskusi, Pak. Kita sudah audiensi, Pak. Jadi kalau kita sudah berdiskusi, kalau kita sudah audiensi, nanti ada klien Bapak yang datang, jangan bilang ke Kementerian, jangan bilang ke saya, tapi Bapak bertanggung jawab menjelaskan, jangan sungkan pada kantor kami." Sama dengan mama kami. Bukan begitu? Si mama itu menyuruhnya. Makanya kalau kau di sekolah minggu dengar kakak-kakak sekolah minggu, jangan tidur aja kau, pakai otak. Ya sana namanya. Orang-anaknya bertanya, ada yang tersinggung nggak ya? Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan, berarti hatinya sedang bermasalah. Kalau nggak ada yang tersinggung, itu baru berbahaya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan harusnya menyinggung, mengingatkan, menegur setiap orang, karena sudah menegur saya duluan. Betul? Baik. Jadi iman yang masuk di akal, dia harus bisa dijelaskan secara logis. Coba buka slide-nya. Secara umum iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu, meskipun tidak selalu dapat dilihat atau dibuktikan secara langsung. Sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ibrani menulis iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi siapapun saudara dan saya, ketika kita percaya bahwa segala sesuatu tidak melihat bukti, itulah iman. Saudara pernah berjumpa dengan Tuhan tidak? Pernah tidak? Tidak. Kenapa percaya Tuhan? Itulah iman. Karena ada sekarang orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita, bukan sekarang saja sih, sudah banyak orang tidak percaya Tuhan. Slide berikutnya, apa sih yang dimaksudkan dengan masuk akal itu? Slide berikutnya. Masuk akal itu merujuk pada sesuatu yang dapat diterima oleh logika. Jadi iman yang ada padamu juga harus bisa diterima secara logika, juga harus bisa dijelaskan, juga harus bisa disampaikan, juga harus bisa dipahami. Kalau tidak, Anda sedang halusinasi. Apa bukti secara logis? Tolong saya, silakan, saya harus buru-buru. Ini iman yang secara logis Bapak Ibu harus paham. Bapak Ibu punya handphone, saya percaya tidak ada yang tidak punya handphone, karena 140 juta penduduk Indonesia menyukai smartphone. Pasti Bapak Ibu punya handphone. Kalau Bapak Ibu menyadari punya handphone, coba pandang handphone Bapak Ibu sekalian, coba pandang handphone Bapak Ibu sekalian. Handphone yang Bapak Ibu beli, entah harganya 1 juta sampai 100 juta, tidak jatuh dari langit ke debu, dapat handphone. Tetapi handphone itu ada yang buat, kan? Ada yang menciptakan.
didesain, bukan? Kalau Bapak Ibu pakai dong logikanya. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa handphone itu ada yang buat, didesain sedemikian rupa, tahun demi tahun terus diperbaiki. Mari kita dengar firman Tuhan berkata demikian. Saya coba baca bagi Bapak Ibu sekalian ya. Firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 2. Ini bukti logis. Mazmur 19 ayat 1 sampai 2. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Coba. Ya, sabar ya. Memang anak Tuhan harus sabar. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 2. Sedikit saja. Untuk pemimpin di Tuhan Mazmur Daud. Kalau handphone tadi Bapak Ibu sadari tidak akan mungkin jatuh dari langit. Mari kita membaca dulu. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bapak Ibu silakan keluar dari rumahmu, silakan keluar dari gedung ini, dan pandanglah langit. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, langit menceritakan pekerjaan tangannya. Ada desain alam semesta yang luar biasa. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Itu alasan logis di mana kita percaya kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang mengendalikan semua alam semesta. Amin. Lalu Bapak Ibu coba sadari, saya katakan bahwa misal Pak Pardede, Undominus, Pak Joni, Pak Adrianus, Anda panik menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dari mana ukurannya? Kenapa semua orang yang rajin ke gereja mendapatkan predikat yang baik? Dia orang-orang yang setia, tapi yang tidak rajin ke gereja, dia orang-orang yang tidak setia. Dari mana ukurannya? Ada satu pribadi yang memberikan nilai bahwa ini baik, sangat tidak baik. Dan itu seluruh dunia menggunakannya, bukan hanya di gereja ini, betul bukan? Dari mana orang yang mencuri dibilang maling dan ini jahat kalau bukan ada satu pribadi yang mempunyai nilai moral yang betul-betul tinggi? Tidak ada kalau bukan Tuhan. Amin. Dan satu lagi bukti logis betapa iman kita adalah iman yang masuk akal, bukan iman yang membabi buta. Ada orang-orang yang berubah ketika mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu lihat gak? Di antara kita ada orang-orang yang berubah, ada pribadi-pribadi yang berubah. Semakin bertekun engkau mencari Tuhan, semakin terlihat perubahan yang ada padamu secara nyata. Betul? Betapa Petrus yang melayani Tuhan menunggu Tuhan, betul dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia rela disalibkan terbalik, tidak seperti Tuhan. Kenapa? Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Dia disalibkan terbalik. Itulah bukti logis. Kenapa itu kita harus menjadi iman yang berizin, iman yang masuk akal. Pertanyaan saya, adakah di antara Bapak Ibu sekalian mengalami perubahan ketika mau berjumpa dengan Tuhan? Itu menjadi tantangan tersebut. Jangan saya bicara bahwa iman Tuhan dapat dibuktikan secara logis dengan apa? Dengan banyak orang yang setelah mendengar firman Tuhan dia berubah dalam hidupnya. Tapi kalau tidak menjadi bilangan orang yang berubah ketika kau duduk rajin dan setia beribadah, itu menjadi hal yang sangat-sangat aneh. Amin. Karena firman Tuhan jelas berkata, setiap kebenaran yang disampaikan itu bermanfaat untuk mendidik, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Tapi kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini setiap minggu, dengar firman setiap hari, tidak ada yang berubah dalam hidupmu, apa yang kau dengar? Tidak ada yang kita dengar dan tidak ada yang kita isi. Karena waktu adalah time. Coba slide yang terus saya terpaksa. Itu bukti logis bahwa iman yang kita yakini adalah iman yang masuk akal. Dari mana? Ada pencipta yang menciptakan langit bumi dan seisinya. Pandang langit, pandang cakrawala, menceritakan kemuliaan Tuhan. Ada nilai moral yang tinggi. Siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Seluruh dunia sama punya nilai moral. Ada perubahan, ada transformasi dari setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan. Yang terakhir, saya ingin memberikan bukti dari sisi sejarah. Tidak usah lihat dari Alkitab, tidak usah lihat. Karena sekarang seringkali orang menyangkal Alkitab.
Alkitab ditulis oleh orang, Bapak Ibu. Betul, Alkitab ditulis oleh orang. Dan tidak ada, sampai saat ini, tidak ditemukan bukti otentik di mana pertama kali misalnya Matius menulis kitab Matius. Itu sudah tidak ada, betul. Tapi salinan demi salinan ada ribuan manuskrip itu dokumen yang ditulis tangan. Ada ribuan manuskrip disimpan di Inggris, disimpan di Israel, disimpan di mana-mana yang membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah Alkitab yang asli dan dapat dibuktikan. Terus saya dari gambar saya, Bapak Ibu, bahwa iman yang kita miliki bukan iman yang omong kosong, bukan iman yang membabi berkah. Bagaimana Tuhan bangkit setelah mati, Tuhan bangkit. Ini yang selalu disangka oleh orang lain, selalu disangka. Kalau saya menuliskan sesuatu, lalu saya berkata bahwa aku telah bangkit, tapi tidak ada sanksinya, saya sedang berbohong. Kenapa? Karena apa yang saya tulis tidak bisa dibuktikan, bukan? Betul tidak? Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang ditulis oleh siapapun tentang dirinya atau tentang apapun. Kalau tidak ada buktinya, semua harus bisa dibuktikan, termasuk tukang penipuan. Bisa tidak dibuktikan? Mari kita buktikan. Ini secara mengukur kebangkitan Tuhan. Iya dan amin. Secara sejarah, iman saudara, iman saya adalah iman yang masuk akal. Pertama, bagaimana Maria berjumpa dengan Tuhan setelah kebangkitan. Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 12 sampai 18. Dan tidak hanya Maria Magdalena, tapi juga perempuan-perempuan yang lain. Bapak Ibu bisa baca di Matius 28 ayat 9 sampai 10. 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus berkeliling menampakkan diri. Ketika Tuhan telah mati dan bangkit, dia tidak pergi lalu tidak ada orang yang menyaksikan, tidak. Tapi dia berkeliling selama 40 hari dan ada banyak orang yang menyaksikan, dan firman Tuhan berkata, sebagian di antara mereka masih hidup pada waktu itu. Kedua, bagaimana dua orang sedang berjalan ke Emmaus lalu ditemui oleh Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan dua orang itu. Tapi kita bisa baca di Lukas 24 ayat 13 sampai 30. Lalu Tuhan Yesus juga bertemu dengan murid-muridnya. Ada di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Murid-murid tanpa Thomas waktu itu. Baru kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas. Teman-teman kemarin sudah menyaksikan bahwa Thomas tidak percaya sebelum melihat bukti mencucukkan tangan dan lambungnya, dan Tuhan memberikan izin, cucukkanlah tanganmu di tanganku dan betapa baiknya Tuhan. Saya melihat sesuatu yang sangat tidak masuk. Maksud saya, dia Tuhan. Kami melihat murid yang disayangnya mau melihat bukti tangan dan lambung Tuhan Yesus. Betapa Tuhan berkata, dalam ketidakpercayaan saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dia memberikan kesempatan kepada Tuhan dicucukkan. Lalu dia berkata, ya, aku percaya. Dan Tuhan berkata, berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Bapak Ibu tidak pernah melihat Tuhan dan juga Tuhan di tangan dan di lambung. Kalau Bapak Ibu percaya, berbahagia. Kemudian yang berikutnya di Yohanes ayat ke-21 sampai 14. Jadi pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua nelayan, dan yang terakhir bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini perjalanan Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan secara historis membuktikan bahwa imanmu dan imanku masuk akal. Amin. Jangan goyah, karena sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata kami. Dia sangat nyata, seperti persoalan hidupmu sekarang yang nyata. Tapi Allah pun adalah Allah yang nyata. Memang yang menyelamatkan engkau, dan bukan kekuatan serta kita. Tidak ada yang lebih baik selain mempercayai itu dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, iman kekristenan bukan iman yang mudah,
tapi iman yang masuk, iman yang mudah dipahami, iman yang mudah dijelaskan. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan iman kepada semua orang, supaya orang pun punya kesempatan mendengarkan kebenaran firman. Kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan kuasa Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, biar itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami punya kesukaan merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya iman kami semakin kuat. Iman kami tumbuh tidak hanya melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi iman kami juga tumbuh dari pendengaran akan firman. Terima kasih Bapak, berkati semangat gereja Tuhan, berkati pekerja gereja Tuhan, biar mereka boleh terus dalam perlindungan Tuhan, boleh terus berupaya mendekat kepada Tuhan. Dan setiap orang yang mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kamu sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan yang kudus menguatkan, menegur, menasihati setiap hamba-hamba Tuhan yang berjuang di dalam kebenaran. Pujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih yang banyak atas firman yang luar biasa menguatkan kami semua. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum itu mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan, Tuhan yang tak pernah bisa. Sekarang kami membawa persembahan kami, Tuhan yang memberikan Tuhan akan memberikannya, maupun yang nanti akan memberikan. Agar semuanya Allah terkenal saja Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Selamat menabur Tuhan syurga. Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Amin.